Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang ini sebuah fenomena generasi Z susah cari kerja, diberhentikan dari perusahaan. Kenapa? Generasi Z atau biasa disebut Gen Z adalah generasi di mana mereka memasuki dunia pekerjaan. Belakangan mereka banyak diperbincangkan. Di media sosial heboh dibicarakan mengenai ini. Karena menurut data Badan Pusat Statistik, bahwa ada sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia muda atau Gen Z merupakan pengangguran, yaitu rentang usia 15 tahun hingga 24 tahun. Mengapa begitu banyak generasi Z yang menganggur? Alasannya adalah, menurut survei, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya kecocokan antara keahlian dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian generasi Z dianggap kurang disiplin dalam bekerja, tapi menuntut penghasilan tinggi kepada perusahaan. Gen Z ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, namun tidak sesuai dengan hasil kinerjanya. Di sisi lain, Gen Z kerap dikritisi sebagai generasi yang enggan kerja keras, sehingga tidak heran jika mereka mendapat stigma generasi paling malas. Maka dari itu ada banyak dari antara mereka yang dipecat dari perusahaan. Hasil survei menunjukkan bahwa 6 dari 10 perusahaan telah memecat pekerja generasi Z. Kemudian hal itu membuat perusahaan enggan mengutamakan untuk menerima calon pekerja dari golongan generasi Z. Alasan lain mengapa Gen Z dipecat dari perusahaan adalah mereka cenderung tidak mengerti etika kerja, sulit berkomunikasi dalam dunia pekerjaan, tidak bisa menerima kritikan, belum mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Mereka tidak tahu kemampuan dasar untuk berinteraksi sosial dengan pelanggan dan rekan kerja. Nah, sebenarnya bukan hanya generasi Z yang seperti itu ya. Generasi milenial, generasi X juga gitu. Hanya saja mungkin tidak seberapa banyak. Sementara Gen Z lebih dominan atau lebih menonjol persentasenya. Maka dari itu secara garis besar masalahnya adalah terletak pada soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah berbicara mengenai interpersonal, yaitu mengenai keterampilan sosial seseorang, kemampuan berkomunikasi seseorang, atau disebut kecerdasan sosial. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Pertanyaannya adalah, apa solusinya? Pendekatan yang mungkin dapat dilakukan adalah saling menyesuaikan antara pihak perusahaan dan generasi Z. Misalnya perusahaan memberi mereka pelatihan, coaching, agar mereka menjadi seorang tenaga kerja yang profesional di perusahaan tersebut. Para pekerja muda harus bersedia beradaptasi dengan budaya dunia pekerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan catatan para manajer, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh generasi Z sehingga bisa diterima dan disukai adalah memiliki kemampuan interpersonal yang baik, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik seorang karyawan yang disebut dengan istilah etika kerja, tepat waktu dan bisa diandalkan, dan masih banyak lagi yang lain saudara ya. Nah, hal itu tidaklah bertentangan dengan Alkitab, bahkan justru Alkitab berbicara demikian. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 5 berkata demikian, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Kalau dikonversi ayat ini ke dalam konteks dunia kerja sekarang ini, maka bunyinya seperti ini. Hai para pekerja generasi Z, taatilah bosmu, taatilah manajermu, taatilah majikanmu dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Coba kita lihat ayat yang lain. Kolose 3 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Mari kita lihat Matius 5 ayat 41.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja. Bahkan mengajarkan kita bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja dengan keras, mengerjakan lebih dari apa yang diminta oleh bos, extra miles. Mengerjakan dengan sepenuh hati, bukan dengan asal-asalan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan itu kepada bos kita, kepada majikan kita, sebenarnya bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita didik anak kita dari segi atau aspek soft skill, agar mereka memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Sebab soft skill sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana kami bekerja, di mana kami melayani, kiranya kami Tuhan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan bahkan kami melakukannya lebih dari apa yang diminta oleh bos kami, lebih dari apa yang diminta oleh atasan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.